Halo, hai Dit, masih di Jerman ya? Oke, kita mau sambung sedikit sebentar 2-3 menit karena tadi tulisannya masih 1 menit 50 detik, tiba-tiba kepotong. Oke, halo Sisin. Ya, kita sesi penutup wrap up dari sesi yang tadi mendengar perspektif laki-laki tentang persiapan pernikahan. Karena tadi kepotong, padahal masih 1 menit 50 detik, jadi kita mau sambung sedikit lagi. Hai Kak. Hai, hai Iya, Ras. iya. Ini kepotong Tip, ya? boleh lanjutin lagi. Jadi tadi kan lagi bahas kalau ternyata penting buat si pasangan laki-laki ini membawa pasangannya ke keluarganya karena itu menentukan keseriusan si cowoknya ya. Iya, betul. Jadi Oke, menurutku terus yang apa paling lagi? sederhana adalah ya pokoknya pasangan bisa refleksikan gitu ya sejauh ini Nah, sudah dikenali belum sih dengan orang tuanya, kemudian sudah ada pembahasan terus nggak sih tentang pernikahan gitu. Jadi iya. menurutku itu sebenarnya jadi hal yang paling basic ya, kan karena banyak Mm-mm, juga loh pasangan yang sudah rada lama tapi nggak pernah dibawa ke rumahnya gitu ya. Misalnya mm-mm, prianya tidak membawa pasangannya ke rumahnya dikenalkan dengan orang mm-mm, tuanya. Tantar dulu deh, kalau situasi mendukung, kalau aku udah siap. Nah, kalau udah mm-mm, kayak gitu, sebenarnya bisa bisa patut ini. Sama sebenarnya obrolan-obrolan keseharian ketika jalan pacaran gitu ya. Lihat deh, ada mm-mm. nggak sih pembicaraan-pembicaraan yang tentang, oke, kamu gimana ya? Aku ada rencana nih, gini-gini aku mau serius sama kamu dan Iya, segala macam. Walaupun pembicaraan berdua tuh kita udah bisa ngukur, oh iya, dia udah oke. serius gitu ya, atau misalnya ya aku udah punya persiapan begini-begini gitu. Jadi Mm-mm, menurutku itu bisa jadi sinyal sih, sinyal mm-mm. parameter yang kita bisa tahu dia sudah punya omongan ke arah sana nggak ya gitu. Iya, tapi dari segi ceweknya menurut aku, dari pengalaman aku pribadi, sambil kita Hmm. nunggu kesiapan dari pasangan dan kesiapan diri kita, jadi kan yang bisa kita Hmm. kontrol pertama tuh diri sendiri. Jadi gunakan waktu itu untuk kita benar-benar mengenal diri, memproses diri. Aku pun pergi konseling Ya, ke psikolog untuk menyelesaikan betul. isu-isu yang kayaknya ini akan mengganggu nih di hubungan yang akan datang. Jadi itu ternyata bagian dari persiapan pernikahan dengan tahu isu-isu Hmm. psikologis yang perlu kita selesaikan dan kita proses. Itu sangat-sangat membantu. Dan Ya, tadi kalau betul. dari Kak Budi cerita juga, kita juga penting ya untuk mulai suka ngomongin. Kadang orang Indonesia nih suka pamali, Kak. Soalnya beberapa kali aku suka ditanya gini, Hmm. emangnya nggak terlalu buru-buru ya kalau ngomongin soal nanti gimana nikah? Kayaknya kan pada baru Ya, kenal atau misalnya ngomongin soal gaji ya. Tentu kita bisa bertahap ya ya, keterbukaan mana yang kita omongin. Tapi kan betul. kayak kita bangun rumah, rumah yang enak tuh rumah yang didesain. Jadi hubungan, Ya, apalagi ke pernikahan, enaknya tuh kita obrolin dulu. Jadi orang Indonesia kadang nggak biasa membicarakan, dijalanin aja, jalan aja. Padahal kan persepsi kita di kepala beda-beda ya. Jadi perlu diomongin betul. teman-teman. Betul, diobrolin itu bagian dari rencana walaupun kebiasaannya ini saya buka satu hal menarik ya. Di Indonesia tuh suka ada satu siklus yang bilang adalah dimulai dari kata kapan. Jadi dari kapan pacaran, nanti kapan menikah, kapan punya Mm-mm. anak gitu ya, terus kapan punya Mm-mm. cucu ya, kapan-kapan itu tuh kalau dalam pertemuan keluarga pasti selalu ada gitu. Tapi Ditanyain, menurutku jangan sampai itu jadi pressure atau jadi tekanan ya bahwa udah iya, ditanyain sekitar karena kesiapan itu yang ngukur diri kita sendiri. sendiri loh dan pasangan gitu, dan kita Iya, patut mengkomunikasikan termasuk juga yang udah menikah terus oh, kayaknya dipaksa untuk punya anak karena mungkin orang mm-mm. tuanya udah mau nimang cucu dan seterusnya. Iya, Kembali lagi sih komunikasi menjadi bagian penting di situ gitu ya, iya, didoain aja ya. Nah itu satu mm-mm. kalimat mujur tuh, sangat Iya, mujur ya, didoain aja ya papa iya, mama gitu, ntar kalau udah iya. ada waktunya pasti ada kok gitu, gitu aja sih Mm-mm. menurutku Iya, sih. dan aku sendiri sebagai psikolog anak dan remaja nanti mungkin jadi thank you dan nanya teman-teman karena tadi yang Kak Budi bilang soal kemampuan untuk bertanggung jawab ya sebagai Ya, laki-laki ya, itu nggak ya, tiba-tiba di masa dewasa. Ini sangat butuh dilatih sama ibunya si pasangan kita dari sejak betul. anak-anak kecil dan remaja. Sangat bisa Yes, dilatih. exactly. Makanya aku juga Yes. akan sangat rekomen teman-teman sesi pasangan itu jangan cuma ngobrolin film, tapi tanya deh masa kecilnya pasangan kita dan cerita juga Pak masa kecil kita ke pasangan gimana. Caranya dulu Ya. kalau dulu kamu dimarahin ibu atau bapak karena apa sih gitu kan? Apa sih yang orang tua Hmm. kamu sering omongin ke kamu sebagai anak atau remaja atau dibilangin kalau nanti hidup dewasa tuh kayak gimana? Terus gimana sih caranya orang tua kamu menyikapi kalau kamu bikin kesalahan? Nah, itu Ah, pertanyaan-pertanyaan ya. basic
yang akan kita jadi tahu, oh pasangan kita nih dibentuk sama lingkungan yang kayak begini, gitu. In a good Betul, way and betul in banget. a bad way. Dan kuncinya justru dengan kita membicarakan, justru dengan kita sadar, kita bisa cari mana yang tadi kayak Kak Budi bilang, mana ya yang mau kita adopsi, yang mau kita ambil ke kehidupan keluarga kita nantinya, mana yang kayaknya ini Iya, cukup saya deh yang ngalamin, saya nggak perlu itu terusin ke keluarga kita nanti, gitu ya Kak Budi ya. betul, betul. Jadi kata kuncinya adalah renew ya, kita membuat Renew, kebaruan dari pendekatan yang ada gitu. Atau bahkan betul. apalagi sebenarnya kalau dalam praktek, karena saya psikolog pendidikan, saya suka nanya nih kalau sama pria, ketika kamu mutusin sekolah, kamu yang mau apa orang tua? Dan banyak Hmm, banget kalau di ruang praktek tuh, ya pokoknya saya terima. Jadi Kak, sampai SMA aja orang tua masih nyuruh, pokoknya nggak boleh ngomong enggak. Terus saya mikir, oh oke gitu. Jadi kebayang kan uh-uh. pengambilan keputusannya seperti apa. Pengambilan Pokoknya, keputusan ditanyain waktu kecil, iya, masa remaja pengambilan keputusan betul. gimana, iya. Penting Ya banget itu ya, nanti seru mungkin tuh kita Kak. bisa bikin sesi webinar khusus bahas ini ya, karena memang karena Heeh, kita ibaratnya Google Map, kita terbantu untuk tahu jalan, tapi tentang hubungan ya, ini jarang banget yang ngomongin yang tadi yang udah kalau umurnya, betul. kalau udah ditanyain orang, kata agama nggak boleh pacaran lama-lama. Tapi itu nggak cukup Hmm, teman-teman. Teman-teman harus punya tools dalam betul. diri untuk benar-benar menjalani hubungan pernikahan ini. Dan bahkan dari teman-teman aku yang psikolog klinis dewasa, Kak, nanti kalau udah menikah, Hmm, seperti kita setiap tahun itu perlu medical check up buat kesehatan fisik kita, relationship itu juga ada namanya relationship check up tiap tahun. iya, Karena kita akan menghadapi benar-benar. tantangan-tantangan yang berbeda gitu. Jadi ini adalah Hmm, bagian kita untuk preventif gitu teman-teman. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang nunggu kejadian buruk, gara-gara bunuh kejadian buruk terus baru oh iya ya harusnya gini gitu padahal nggak kayak gitu, bisa iya, kita betul preventif banget sih. sama-sama. Mm-mm. Betul Oke, banget sih thank you Kak. so much Kak Budi. Oke, Nah, sama-sama. nanti kita Anas sudah terusin ngundang lagi buat Kakak. Sip. webinarnya. Dan Oke. nanti mungkin aku akan sesi berikutnya sama pasangannya Kak Budi supaya sama ya. Oh ini mereka relasinya kayak gini. Jadi teman-teman bisa Iya. dapat perspektifnya juga. Oke, ditunggu webinarnya tuh udah ditulis. Oh, Oke. oke, siap. Sip, thank Stay you Kak tune aja Budi. ya, nanti kita infoin. Thank you juga, Nas. Yuk, Bye-bye. dah. Oke, stay safe semua.